Hai teman-teman, saya doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film One Child 2007. Film ini berkisah tentang dua mahasiswa yang terjebak di lembah salju saat mereka melakukan perjalanan liburan Natal, hingga mereka dihadapkan dengan kenyataan yang tragis. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching. Seorang siswa bernama Emily yang berkuliah di Universitas Pennsylvania. Saat dia akan pulang, Emily menggunakan papan berbagi tumpangan kampus untuk menemukan tumpangan pulang ke kota Delaware. Dia pun bergabung dengan siswa lain bernama Easton yang mengemudikan pulang ke Delaware. Saat mereka memasukkan barang-barang ke bagasi, terlihat tas makanan mereka tertinggal. Di mobil, mereka kurang nyaman satu sama lain. Easton yang membahas tentang reinkarnasi yang menjadi sesuatu menarik baginya, namun Emily yang merasa aneh karena Easton sepertinya tahu banyak tentangnya. Easton mengklaim bahwa mereka memiliki kelas bersama, meskipun Emily tidak pernah memperhatikannya. Mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang terisolasi, sehingga Emily dapat menggunakan toilet. Namun Emily berkata bahwa dia harus menunggu untuk mengeringkan kukunya. Tetapi Easton memaksanya dengan menggendong Emily masuk ke toko. Juga terlihat pria asing memperhatikan Emily. Di toilet, pintu menjadi macet saat dia akan keluar. Emily mendengar pria dan petugas berbicara tentangnya, tetapi mereka tidak membiarkannya keluar toilet. Setelah berhasil keluar dari toilet, Emily dengan marah bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak membiarkannya keluar. Namun Easton dan penjaga toko itu tampak bingung. Sebelum mereka pergi, Emily mendengar Easton menanyakan arah jalan pintas, meskipun dia mengaku telah melewati rute itu berkali-kali. Saat sedang berkendara, Easton tiba-tiba berbelok, meninggalkan jalan raya, menuju jalanan tertutup salju yang sepi melalui jurang berhutan. Emily pun menuntut agar mereka kembali ke jalan raya, tetapi Easton memberitahukan mereka berada di jalan pintas yang indah. Terlihat beberapa nisan kubur di sisi jalan. Hingga malam tiba, mereka pun berhadapan dengan mobil di depan mereka, membuat mobil mereka berbelok untuk menghindari mobil yang langsung melaju ke arah mereka, menyebabkan mobil mereka terjebak di tumpukan salju. Emily yang duluan tersadar dan berusaha menghindari Easton, tetapi Easton menghampirinya dan berpura-pura tak cemas. Kemudian Easton mengamati jalan bahwa mobil yang melaju di depan mobil mereka tak meninggalkan jejak ban. Saat mereka berusaha menyalakan mobil, tetapi sia-sia. Emily yang mengunci mobil dan membiarkan Easton di luar karena beranggapan bahwa Easton telah merencanakan semua kejadian yang menimpa mereka. Easton pun memutuskan untuk berjalan kembali ke pom bensin. Sementara itu, Emily melihat seseorang yang terhuyung-huyung melewati mobil. Emily yang memanggilnya, tetapi pria itu mengabaikannya. Easton yang telah kembali dan mengatakan bahwa pom bensin telah tutup. Tetapi Emily tak percaya karena Easton hanya pergi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka pun kembali masuk ke mobil dan mendapati jam pada mobil yang tidak tepat serta jam tangan Easton yang telah berhenti. Easton pun mengaku bahwa dia telah menguntitnya agar dapat bersama Emily selama 6 jam tanpa gangguan, di mana dia beranggapan bahwa berkendara berdua adalah hal yang romantis. Lalu Easton mendapati makanan yang tertinggal saat mereka mencari di bagasi.
Saat Emily sedang di luar, kemudian sosok berpakaian hitam berjalan melewati mobil. Emily memanggil mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Dan Easton mengikuti mereka menaiki lereng menuju reruntuhan bangunan, lalu sosok itu menghilang. Easton juga menemukan jasad beku terkubur di salju. Sementara itu, Emily kembali melihat sosok sendirian di jalan. Ketika dia menyentuhnya, tangannya terbakar. Terlihat sosok itu membalikan badan dengan rupa yang sangat mengerikan. Mereka pun mengira bantuan telah tiba ketika seorang polisi patroli mengetuk jendela mereka. Namun polisi itu malah menuduh mereka telah parkir sembarangan. Walau telah dijelaskan bahwa mereka mengalami kecelakaan, lalu dengan kasar menyeret Emily ke belakang mobil patroli kunonya. Dan sosok berbaju hitam melihat mereka dari kejauhan. Kemudian Easton memukul polisi dengan besi, membuat mereka berdua tersentak berpindah ke dalam mobil, dan menemukan tangan Easton yang membeku karena besi itu. Kemudian Emily menemukan informasi pada koran yang terpasang di jendela mobil bahwa tahun 1953 telah terjadi kecelakaan di rute 606, yaitu berlokasi di mana mereka sekarang berada. Polisi itu kembali muncul ke mobil mereka, diikuti radio mobil menyala dengan sendirinya. Kemudian Emily memimpikan bahwa polisi telah membunuh seorang wanita di jalur tersebut. Dia pun kembali tersadar, diikuti mobil yang digoyang-goyangkan para sosok misterius. Emily memiliki ide untuk menggunakan telepon lama di dalam mobil dan meminta bantuan dari kotak persimpangan di tiang telepon terdekat. Dia juga memberitahukan Easton untuk membunyikan klakson ketika lagu itu muncul di radio. Emily pun memanjat tiang telepon dan menghubungkannya, lalu menelpon 911, tetapi tidak yakin apakah mereka dapat mendengarnya. Saat kembali ke mobil, Emily dihadapkan hantu wanita yang dibunuh polisi, dan dia menemukan bahwa Easton telah tewas kedinginan. Mengira itu adalah polisi, tetapi ternyata itu adalah pengemudi bajak salju yang menyatakan bahwa dia menanggapi panggilan daruratnya. Pengemudi bajak salju meletakkan tubuh Easton di bagian belakang truk dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat mengemudi, dia mengatakan kepada Emily bahwa pada tahun 1950-an, seorang polisi yang korup membunuh orang-orang di jalan ini dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Dia melarikan diri bersama pasangan muda dan juga membunuhnya di jurang. Seringkali sekitar tahun tersebut, lebih banyak orang meninggal di jalan ini. Para imam ditemukan tewas membeku di tempat tidur mereka. Kemudian pria pembajak melihat lampu mobil di depan mereka dan mempercayai bantuan telah tiba. Tetapi sebaliknya, polisi hantu mengusir mereka dari jalan, membuat mobil polisi itu terpental ke jurang. Emily yang mencegahnya untuk tidak menolong polisi, tetapi pria itu ingin membantu. Emily pun mengikutinya dan melihat mobil itu mulai terbakar. Mereka melihat para imam berjalan ke mobil polisi. Alih-alih membantunya, mereka menarik mikrofon dari radio polisi dan membiarkannya terbakar sampai mati. Kemudian tubuhnya yang terbakar merangkak keluar dan membekukan tubuh pria pembajak. Emily yang kembali ke truk dan mencoba menyalakannya, tetapi polisi hantu itu mendapatinya. Lalu arwah Easton muncul dan memukul polisi dengan besi, membuat mereka tersentak bangun, kembali ke mobil dengan tubuh Easton yang tewas di sebelahnya. Emily yang berteriak telah putus asa, tetapi arwah Easton muncul dan membawanya naik ke lereng, juga melewati rumah imam yang hancur. Kemudian tiba di pom bensin, diikuti arwah Easton yang telah menghilang.
Coroner yang memuat tubuh Easton ke dalam ambulans. Kemudian Emily diberi selimut oleh para medis, diikuti dengan melihat foto Easton yang tersimpan di handphonenya. Itulah seluruh alur cerita film One Child 2007. Pesan moral film ini ialah selalu ikuti aturan lalu lintas dalam berkendara. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari Icarus Pictures. Sampai jumpa di video seru berikutnya.